Mankulala tuh nulisnya jelek-jelek. Kalau udah start recording pasti sudah. Start recording apa start screen? Juga kutipin Mas suara Erang. Halo, good morning all. Selamat pagi anak-anak. Di daerah Oke, apa kabar kalian? Baik dan sehat ya? Iya. Yang belum dinyalakan videonya mohon dinyalakan biar Siska bisa melihat mukanya nih. Kecil suaranya. Wah, ya sudah kelihatan. Mikrofonnya dimatikan Miss Siska. Yang penting videonya nyala ya. Jadi Miss Siska bisa melihat satu-satu. Oh ada Austin, oh ada Lala, oh ada siapa lagi. Jadi Miss Siska bisa hafal satu persatu dulu dari kelas 2A maupun kelas 2B. Nah, langsung saja ya dimulai oleh Miss Siska. Nah, hari ini coba sebentar ya. Nah, hari ini anak-anak kita masuk di tema 1, hidup rukun di rumah. Nah, siapa anak-anak yang sudah menerapkan hidup rukun di rumah? Pasti semuanya sudah menerapkan ya. Coba Miss Siska mau buka punyanya siapa ini ya? Punyanya Abil. Halo Abil. Abil lambaikan tangan Abil. Halo Abil. Abil mana Abil? Abil lambaikan tangan. Halo Abil. Abil mana ya Abil ya? Abil mana Abil ya? Oh iya, halo Abil. Ya, coba Miss Siska mau menyapa Nicholas. Halo Nicholas, mana Nicholas? Nicholas lambaikan tangan Nicholas. Nicholas mana? Halo. Oh iya. Coba Miss Siska lagi menyapa Michelle Olivia. Halo Olivia, mana Olivia? Michelle Olivia yang mana ya? Coba lambaikan tangan, Miss Siska mau melihat. Coba Miss Siska juga mau melihat Kimora. Kimora lambaikan tangan Kimora. Halo Kimora. Kimora mana Kimora? Kimora bukan kamu dulu. Kimora mana Kimora? Oh ya, satu-satu ya Miss Siska ini soalnya ada yang tidak ada namanya jadi Miss Siska masih bingung. Coba lagi. Clarin mana Clarin? Halo, Clarin. Ya, Austin mana ini Austin? Halo Austin. Ya, coba Miss Siska sebelumnya mau tanya dulu sama ini ada siapa ya ini? Enggak. Mau tanya sama Austin. Coba Austin berbicara dengan Miss Siska. Satu contoh hidup rukun di rumah itu apa contohnya Austin? Ayo. Ayo Austin. Apa contohnya Austin? Ayo apa Austin? Contoh hidup rukun di rumah. Ayo, nggak boleh tanya mama loh. Ayo. Apa? Oh, coba sekarang Miss Siska mau tanya Kaisa. Kaisa halo. Kaisa. Ya, Kaisa coba menyebutkan satu contoh hidup rukun di rumah Kaisa. Itu bertengkar dengan kakak. Oh hebat, tidak bertengkar dengan kakak. Coba sekarang Abil menyebutkan contoh hidup rukun di rumah Abil. Iki loh. Ayo Abil. Gojek ya HP nih. Ya, nah itu tadi semua adalah contoh hidup rukun di rumah. Nah sekarang Miss Siska mau memperlihatkan langsung masuk kepada materi tentang
Hidup rukun di rumah. Anak-anak bisa melihat layarnya semua? Bisa. Bisa ya? Bisa Bisa. ya? Ya, bisa semua dilihat ya. Nah, semua bisa melihat? Bisa. Oke. Satu. Ya, semua sekarang mikrofonnya di-mute dulu, dimatikan. Mikrofonnya dimatikan supaya anak-anak bisa mendengar suaranya Miss Siska saja. Miss Siska mau memberi penjelasan tentang hidup rukun di rumah. Ya, semuanya dimatikan dulu. Pintar ya anak-anaknya Mem Siska ya, luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk tema hidup rukun di rumah. Nah, subtema 1, hidup rukun di rumah tuh nanti ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran SPDP, ada juga pelajaran matematika. Nah, ini contoh hidup rukun di rumah ya, dibacakan Miss Siska. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Pada suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin juga tidak berebut oleh-oleh, tidak berebut mainan. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, dari cerita tadi yang Miss Siska bilang tadi, itu semuanya contoh hidup rukun toh? Betul nggak? Setuju? Yang setuju jempolnya diangkat. Setuju? Setuju. Nah, tapi di sini anak-anak ada kata-kata yang susah, ada kata-kata sebuah ungkapan bahasa Indonesia yang tidak dimengerti. Oh, apa ya Miss Siska? Nah, yang pertama ada buah tangan, itu kan sebuah ungkapan. Kemudian apalagi? Buah hati. Loh, apa itu Miss Siska? Ada buah tangan, buah hati. Apa? Nggak tahu nih Miss Siska. Loisa nggak tahu, Raisa nggak tahu, Yoel juga nggak tahu. Apa ya Miss? Nah, langsung disimak ya. Nah, ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati punya buah? Maksud artinya begitu ya? Maksud artinya apakah tangan dan hati punya buah? Oh bukan, ternyata buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan. Ungkapan itu adalah sebuah perkataan yang punya arti. Nah, biar anak-anak tidak bingung, yuk kita lihat artinya. Nah, ungkapan itu apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi punya arti khusus. Kayak tadi tuh, ada buah tangan, ada buah hati. Oh, ada artinya loh, Miss, ya toh? Nah, tadi buah tangan dan buah hati contohnya. Buah tangan tuh artinya oleh, sedangkan buah hati adalah anak-anak. Nah, itu contoh yang sederhana. Kemudian lainnya, ada kutu buku. Miss, kutu buku tuh kutu yang ada di buku ya? Oh, dan, bukan. Kutu buku tuh juga ungkapan. Artinya apa toh, Miss Siska? Artinya kutu buku tuh orang yang rajin sekali membaca buku, rajin membuka buku. Itu adalah arti kutu buku. Terus contoh lagi lainnya, ada bintang lapangan. Itu artinya orang yang ahli dalam olahraga. Nah, itu tadi bahasa Indonesia dan PKN dulu, ya. Nah, bahasa Indonesia dan PKN dulu. Sekarang semuanya mau Miss Siska nyalakan mikrofonnya. Ya, kita nyalakan mikrofonnya dulu. Semua kita nyalakan. Nah, kita nyalakan dulu. Sudah semua nyala mikrofonnya. Kalau semua sudah nyala,
Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu di sini rukun, di sana rukun gitu ya. Kayak yang kemarin dinyanyikan ya. Itu mengikuti hitungan Miss Siska ya. Aku 1, 2, 3. Di sini rukun, di sana rukun, di mana-mana hidupku rukun. Di sini rukun, di sana rukun, di mana-mana hidupku rukun. Ye, lambaikan tangan semuanya. Nah, sekarang kita nyanyi dulu, kita selingi dulu. Kalau hidup sudah rukun, kita pasti saling menyayangi. Kita nyanyi dulu. Satu-satu aku sayang ibu ya. Ini kita mulai. 1, 2, 3. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Tepuk tangan. Wah, hebat sekali, semuanya hebat ya. Semua hebat sekali. Nah, anak-anak, semua masih mendengar suara Miss Siska ya? Masih? Oh iya, semua mendengar suara Miss Siska ya? Nah, anak-anak, sekarang semua suaranya dihilangkan lagi. Miss Siska mau lanjut materi lagi. Suaranya dihilangkan lagi ya. Suaranya dihilangkan lagi. Sudah? Suaranya sudah hilang? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Tada! Sudah bisa melihat ya? Sudah bisa melihat? Sudah bisa melihat? Oke? Kalau sudah bisa melihat, tangannya oke. Oke. Oke, 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 oke. Ya. Nah, sekarang Miss Siska mau menjelaskan tentang matematika pada subtema 1 hidup rukun. Anak-anak bisa melihat di layar, Miss ini gimana caranya? Aku enggak tahu, aku enggak paham. Oh seperti ini, dijelaskan Miss Siska dulu ya. Di sini anak-anak melihat ada 1 buah kubus. Nah, yang ini loh. Nah, dilihat 1 buah kubus. Yang lainnya mikrofonnya dimatikan dulu ya. Yang lainnya mikrofonnya dimatikan dulu. Ini ada 1 buah kubus. Cara ngitungnya gimana, Miss? 1 kubus itu berjumlah 10. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi anak-anak, 1 batang ini ada 10 kubus ya. Nah, siapa yang sudah paham di sini? Lambaikan tangan dulu. Ya, lambaikan tangan coba. Lambaikan tangan yang sudah paham. Lambaikan tangan. Nah, berarti sudah paham ya. Jadi, jangan lupa mikrofonnya di mute dulu ya. Nah, jadi Miss Siska ulangi dulu. 1 batang ini yang ada kursornya ini berisikan 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga anak-anak misalnya ini ada berapa ini Miss? Oh berarti 1 kubus itu ada 10 digambarkan menjadi 1. Lah kalau yang ini berapa ya Miss? Berarti kita hitung dulu ada berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semua ada 10.
Kemudian kita masuk materi selanjutnya. Nah, ini, Miss, ini gimana? Kok ini bisa 200? Dari mana 200, Miss? Ini juga bisa 30. Dari mana, Miss, 30? Ingat caranya tadi adalah satu batang ke bawah. Isinya berapa, anak-anak? 10. Berarti ini ada berapa batang? Ini 10. Ditambah lagi ini 10. Ditambah lagi 10. Ini ke sana ada 10. Ke sini ada 10. Berarti ada 100. Loh, Miss, kok ini jadinya 200? Kok bisa jadi 200? Gimana caranya, Miss? Caranya adalah karena satu balok ini 100, di belakangnya juga ada satu balok lagi. Nih, ada nih, tuh. Ada 2 ya, bisa lihat toh? Bisa lihat ini ada 2, bisa? Nah, jadi totalnya 200. Paham? Yang sudah paham di sini, angkat tangan oke, coba. Angkat tangan oke. Oh, hebat, kelas 2 hebat. Nah, ada lagi. Ini ada 30, Miss. Kok 30? Cara hitungnya bagaimana, Miss? Oh, jangan lupa. Diingat dulu ya, bahwa satu batang isinya berapa tadi? 10. Ya, diingat satu batang isinya 10. Ini ada berapa batang, anak-anak? Ada 3. Berarti totalnya adalah 30. Nah, kemudian ini tambah berapa, Miss? Lah ini dilihat ada berapa kotak? Ada 2. Nah, berarti kita jumlah 200 ditambah 30 ditambah 2 berarti sebanyak 232. Nah, nanti anak-anak menulis di sini 232. Miss, kalau sudah ditulis 232, kemudian ditulis lagi, dibaca 232. Lagi, ada contoh lagi. Pokoknya kita belajar sampai anak-anak benar-benar mengerti. Yang lain masih mendengar suara Miss Siska toh? Masih enggak? Miss Siska masih terdengar toh? Yang mendengar suara Miss Siska lambaikan tangan. Oh ya. Berarti HP-nya dia, Pak. Nah, masih mendengar suaranya Miss Siska ya? Austin masih mendengar, Austin? Kaisa mendengar suara Miss Siska? Ya, semua mendengar suara Miss Siska ya? Abil, Bimora, mendengar, Clarin, mendengarkan suara Miss Siska ya? Nathanael semua mendengarkan ya? Ya, kemudian ada lagi nih anak-anak. Contohnya selain ini lagi. Ada kubus lagi berjumlah 3 balok. Setiap baloknya berapa tadi bernilai 100. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti berjumlah 300. Nah, ini kok 40 ya, Miss? 40 dari mana, Miss Siska? Jangan lupa, satu batang tadi isinya berapa? 10. Nah, ini ada berapa batang ini? Ayo dihitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 batang. Jumlahnya 4 batang. Berarti berapa? 40. Nah, ini ada satuannya. Berapa ya, Miss? Coba kita hitung bersama-sama. 1. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa semuanya? 345.
5. Siapa yang sudah paham lambaikan tangan? Yang sudah paham lambaikan tangan. Iya, pintar. Jangan lupa anak-anak, materi ini ada di buku paket. Jadi kalau yang masih belum jelas bisa dibaca-baca lagi. Miss, aku belum jelas lagi. Oh, siap. Telepon Miss Siska. Telepon Pak Isma. Jadi nanti akan dijelaskan kalau masih ada yang belum jelas. Ya, kemudian selanjutnya lagi. Nah, ini apa ya, Miss? Ini anak-anak sudah tidak asing lagi pasti. Pasti di kelas 1 sudah pernah belajar tentang nama bilangan. Ya. Nah, ini yang pertama ada angka 400. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. 400. Sekarang yang diklik Siska yang ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 505. Ya, yang ini kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. 611. Ya, ini kita baca lagi bersama-sama. 720. Ya, yang terakhir kita baca bersama-sama. 6. Mikrofonnya dimatikan lagi ya. Mikrofonnya dimatikan lagi. Oke. Mikrofonnya dimatikan lagi. Udah dinyalain. Itu dinyalain. Mikrofonnya dimatikan lagi. Sudah dimatikan lagi. Wah, hebat muridnya Miss Siska dan Mr. Prima. Jempolnya banyak untuk kalian semua. Hebat sekali. Nah, anak-anak, tadi kan sudah. Ini nyala nih. Ini dinyala. Nah, anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan Miss Siska tentang subtema 1. Ada hidup rukun di rumah, ada arti ungkapan, ada juga matematika mengenalkan bilangan ratusan berupa kubus, batangan, semua sudah dijelaskan. Nah, di rumah pun anak-anak harus membaca buku. Buku siswanya dibaca, itu ada penjelasannya. Nanti kalau tidak bisa, ada yang kesulitan, Miss Siska, aku tuh tidak tahu caranya ini bagaimana. Aku tuh tidak bisa, Mr. Prima. Bagaimana cara membacanya? Tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati, ya. Ambil handphone, lihat nomornya Miss Siska atau Mr. Prima, langsung telepon. Nanti Miss Siska menjelaskan atau Mr. Prima menjelaskan sampai anak-anak benar-benar mengerti. Paham ya? Coba yang sudah paham, dadah sama Miss Siska. Mana tangannya? Oh, pintar sekali, kelas 2, hebat. Nanti kalau Miss Siska menjelaskan materi lewat Zoom atau Mr. Prima menjelaskan lewat Zoom, anak-anak wajib mendengarkan supaya walaupun belajar dari rumah, tidak ke sekolah, anak-anak tetap harus bisa menerima materi. Jadi tidak tertinggal materinya. Jadi walaupun di rumah harus tetap belajar, baca buku, dan jangan lupa main handphone harus dibatasi. Tidak boleh selalu bermain handphone. Nanti suatu saat Miss Siska sama Mr. Prima mau cek ke rumah. Misalnya, Miss Siska nanti tidak mau bilang, hari ini mau ke rumahnya Clarin, hari ini mau ke rumahnya Lano, hari ini mau ke rumahnya Grace, tidak mau bilang. Jadi tiba-tiba Miss Siska sama Mr. Prima pakai motor lari ke rumahnya Austin. Lihat, lah
Ya ndak, Austin main handphone lagi belajar jam 8. Oh, nanti handphonenya langsung disita sama Mrs. K nanti. Diambil nanti ya. Jadi di rumah harus nurut sama papa dan mama. Waktunya makan, anak-anak makan. Waktunya belajar, anak-anak belajar. Istirahat, istirahat. Jangan lupa tidur siang. Yang susah tidur siang nanti diambil Mister Prima biar ikut Mister Prima pulang. Ya? Jadi anak-anak di rumah harus produktif, harus sehat, menjaga kondisi badan, tidak boleh loyo. Oke, mana jempolnya? Jempolnya mana? Jempol anak pintar. Ya, nah mikrofonnya dimatikan Mrs. K dulu supaya suaranya tidak balik. Benar, dimatikan. Nah, hebat. Anak-anak Mrs. K ini semua hebat yang ikut Zoom pada hari ini. Ingat pesannya Mrs. K, jangan sering-sering bermain handphone, tidak bagus. Untuk kesehatan mata itu tidak bagus. Untuk pemikiran juga tidak bagus. Tapi setiap tugas yang diberikan, setiap materi yang diberikan baik oleh Mrs. K maupun Mister Prima harus dicerna dengan baik, dipelajari dengan baik, sehingga walaupun tidak ketemu sama Mrs. K atau Mister Prima, anak-anak tetap bisa belajar. Siapa yang sudah rindu mau ke sekolah? Saya. Siapa yang sudah rindu mau ke sekolah? Oh, semuanya rindu ke sekolah. Nah, ini anak-anak kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi, anak-anak lihat lagi materinya ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Ya. Sebentar. Nah, Mrs. K mau mengulas lagi tentang ini tadi. Materi tentang hidup rukun yang berkaitan dengan pembelajaran PKN. Anak-anak, tadi Mrs. K bilang, contoh hidup rukun tadi sudah disebutkan. Kayak Kaisa bilang, Miss contohnya tidak bertengkar, hebat. Terus Austin bilang, hidup rukun sayang dengan papa mama, hebat. Itu betul. Nah, jadi anak-anak, hidup rukun di rumah itu sesuai sila keberapa ya, Miss? Sesuai semua sila 5 sila dalam Pancasila. Karena kita hidup harus menerapkan hidup dengan rukun. Jadi tidak boleh anak-anak di rumah bertengkar, tidak boleh anak-anak saling mengejek, tidak boleh saling mengecek gitu loh, sama mengejek tadi. Contohnya, kakakku nakal, Miss, aku lagi mainan direbut mainannya, terus aku ngomong sama kakakku dengan cara mengejek, itu tidak boleh. Kalau seperti itu, laporkan saja ke papa dan mama, tidak perlu diejek ya, nanti sudah tidak menerapkan hidup rukun. Nah, begitu ya anak-anak ya. Ini tadi materinya nanti akan di-share kita ke WA atau di Google Classroom, sehingga anak-anak bisa mendownload, anak-anak bisa belajar. Nah, untuk nanti Zoom selanjutnya, Zoom yang akan datang akan dibawakan oleh Mister Prima, masuk di subtema kedua. Ini subtema 1, materi sudah disampaikan, dan juga Mrs. K juga sudah menjelaskan sedikit tentang subtema 1. Jika anak-anak kesulitan atau anak-anak perlu bimbingan, nanti bisa telepon Mrs. K, bisa menanyakan Mrs. K atau Mister Prima sama ya. Jadi kita berdinamika seminggu ke depan mengenai subtema 1. Tadi judulnya apa? Hidup rukun di rumah.
Nah, semua sekarang kita tutup meeting kita pada hari ini. Semua sekarang duduk yang baik dulu, duduk yang manis, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Coba Miss Siska mau lihat yang belum duduk rapi siapa ya? Duduk rapi dulu semuanya. Duduk rapi, seragamnya rapi. Yuk kita nyanyi Mars Nusa Putra. Semua tangannya di mana? Mars Nusa Putra menyanyikan Mars Nusa Putra. Tangannya di mana? Ayo, tangan kanannya di mana? Yo, semua mic-nya dinyalakan. Kita nyanyi. Awur. Ya, sudah mic-nya dinyalakan. Kita nyanyi bersama-sama Mars Nusa Putra ya. 1, 2, 3. Mana suaranya? Ulangi ya. Diulangi Miss Siska, diulangi Miss Siska. Untuk pentingan pertiwi perguruan Nusa Putra, perguruan jawabnya Pertiwi semangat jadi lagi Abil mendelik terus kok. di meeting selanjutnya dengan Mr.